Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu khusnil khuluqi wa fadluhu. Pahalanya akhlak ingkang baik, pahalanya akhlak yang baik dan keutamaan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, musniyan ala habibihi wa safihi wa asrafi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada kekasihnya, yaitu yang paling mulia di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh atas akhlak yang agung. Saking baiknya akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu langsung dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu innaka la'ala khuluqin azim. Jadi pimpinan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, di antara cirinya adalah akhlak yang baik. Nah ini kalau langsung dipuji dari Allah, pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan memang akhlaknya baginda Nabi itu memang betul-betul sangat baik. Maka kalau kita ini sebagai umatnya, yang mana kita melihat baginda Nabi itu diantaranya kita ini mengikuti akhlak yang baik dengan siapa saja. Enggak itu harus kepada pimpinan kita ini harus berakhlak baik, tetapi kepada bawahan kita ini enggak baik. Itu jangan seperti itu. Kemudian wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Dari Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan dan keburukan. Wahai baginda Nabi, yang namanya baik itu bagaimana? Kemudian yang namanya buruk itu bagaimana? Maka baginda Nabi bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan adalah baiknya akhlak. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Maka baginda Nabi saja itu yang sangat hebat akhlaknya, bagaimana kita contoh, terutama kita ini kepada orang tua kita. Loh, saya itu sudah tua kok punya orang tua. Betul, kita ini sudah tua, tetapi mungkin kita ini masih juga punya orang tua juga. Kalau orang tua kadang apa ya, tiang niku semakin sepuh semakin karepe dhewe. Nah itu kita ini harus mempunyai sifat sabar menghadapi orang tua kita ini yang semakin hari kok semakin aneh-aneh saja. Kadang kita ini baik terhadap orang jauh, nak tetangga jauh kita ini baik sekali, kepada tetangga kita baik, tetapi kadang terhadap keluarga sendiri kurang baik. Itu ngendikane nggih, nak cedak niku mambu telek, nak adoh mambu minyak wangi. Sing diapiki niku sing wong-wong adoh. Karo keluargane dhewe kadang mboten apik. Ngerti anake ya kadang pripun nggih. Kadang ya ngamplengi. Nah niku naudzubillah. Delok istrine mangkel, cuman nak delok wong liya seneng. Wah niku sing bahaya niku. Sing bahaya ngoten niku.
Karo maratuane rada gething, aku pernah dingenekne perang dadi awas. Tetapi karo tanggane sing luwih tuwa, lah iku malah apik. Kita apik kalih tiyang tangga-tangga kita apik, tetapi karo keluarga dhewe naudzubillah elek. Nah niku mboten sae ngoten niku. Lah apik niku nggih kedah apik, sak jerone niku nggih apik. Keranten wonten napa niku setunggal hadis wa altafuhum bi ahlihi. Tiang niku sing sae niku sing paling lembut dumateng keluargane. Sing paling lembut keluargane karo anake nggih sing sabar. Kalih istrine sing mungkin cerewet, sing mungkin gething, sing mungkin napa niku wis ndadekne darah tinggi. Nggih niku sing sabar. Keranten ngendikane Kanjeng Nabi altafahum bi ahlihi niku termasuk orang yang sempurna imannya. Sempurna imannya, di antara orang yang sempurna imannya adalah ketika sama ahlinya ataupun sama keluarganya dia ini bersikap lembut. Niku kebaikan. Jadi akhlak kita senantiasa kita openi. Jangan kita ini seenaknya sendiri. Wal ismu, yang namanya dosa itu apa? Ma haka fi sadrika wa karihta ayyutali alaihi annasu. Yang namanya dosa, yang namanya keburukan adalah suatu perkara yang tersimpan di dalam dada kita, wa karihta, dan kamu tidak suka ayyutali alaihi annasu, manusia mengetahuinya. Yang namanya keburukan itu apa? Suatu perkara yang kita simpan di dalam dada, kemudian kalau kita ini dilihat manusia, perkara yang kita simpan ini dilihat oleh manusia, kita ini gak suka. Berarti namanya keburukan itu ya banyak. Namanya keburukan itu ya banyak. Kalau baik ngasih orang amplop, oh ini kok bagus, didelok uang, nggih mboten masalah, keranten bagus. Tetapi nak tiang niku njuku amplope tiang, mengambil haknya orang lain tanpa ada tanpa ada hak, maka ketika dia sembunyikan, kemudian dia juga nggak suka kalau orang itu tahu mengenai perbuatan kita. Lah itulah yang namanya keburukan. Namanya keburukan itu setiap perkara yang kita simpan di dalam dada kita, seumpama manusia itu melihat perkara itu yang kita simpan itu, kita ini nggak suka. Lah itu yang namanya buruk. Berarti yang seperti ini bisa dijabarkan kepada perkara-perkara yang buruk yang lainnya. Minum khamr, iku minum khamr boleh waduh, ben konangan neng petengan. Wah ngoten niku. Sak sampune niku napa? Nalikane mantuk ben ora konangan sinten? Keluargane. Wis kabeh diresiki kabeh, sak sampune iku baru ke tempat keluarganya. Lah itu minum khamr niku termasuk perkara ingkang jelek. Keranten apa? Karena dia ini tidak suka kalau dilihat oleh manusia. Ketika dilihat oleh manusia itu kita ini merasa enggak seneng. Lah itu mungkin yang kita berbuat itu adalah perkara yang buruk. Makanya sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, seumpama manusia itu tahu kepada kita mengenai yang kita kerjakan, apa kira-kira yang membuat kita ini malu ataupun yang membuat kita ini enggak suka. Berarti itu yang perlu dibenahi. Karena itu enggak benar ngoten niku. Semua saja. Kemudian wan Abi Kilabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Sesungguhnya di antara kesempurnaan imannya seseorang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Kita mengaku saya itu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian ada hadis baginda Nabi, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kita sudah beriman, langkah selanjutnya bagaimana memperbaiki akhlak. Lah akhlak dumateng sinten? Lho sinten mawon? Kalih tangga, kalih keluarga terutama. Lah niki terus wa altafahum bi ahlihi, termasuk kesempurnaan iman adalah altafahum bi ahlihi, yang paling lembut kepada keluarganya.
keluarganya dalam keadaan apa saja, kita harus berbuat lembut. Mungkin orang tua kepada orang tua yang sudah pikun, yang sudah tua, habis itu maka kita ini ditambahi akhlaknya, dalam artian dalam keadaan kita sabar, ngalah dan yang lainnya. Loh, kita nggak punya orang tua sudah meninggal dunia. Di antara adabnya, di antara akhlaknya, kita senantiasa mendoakan orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, nggih, diwaosaken Fatihah setiap hari 1 kali minimal ba'da sholat. Lah itu termasuk di antara ciri-ciri orang yang sempurna imannya. Insyaallah niat nggih niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sholat jamaah nggih niku. Sholat jamaah napa terakhir qasar kalih jamaah? Qasar jamaah napa sholat jamaah? Sholat jamaah ampun mlebet nggih. Supan nggih. Wa sholatul jamaati lirijali fil faraidi ghairil jum'ati sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah. Sholat jamaah ini disabdakan baginda Nabi adalah dalam hadis yang sahih, yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, yani al-munfaridi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu bagi laki-laki gini. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu orang yang sholat sendirian bi 27 darajah, yaitu 27 derajat. 27 derajat. Dalam riwayat lain bahwasanya sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian dengan jarak 25 derajat. Ngoten niku. Terus sholat jamaah itu memang melipatkan ganda pahala. Saat ini kalau kita ini dikasih uang 1 juta ataupun 27 juta, kita pilih yang mana, Pak? 27 juta nggih? Wah, 27 juta itu saged tumbas motor, saged tumbas ngeten iki. Tapi nek 1 juta, pit listrik mau niku angsal mboten? Dereng angsal. Ngoten niku. Jadi kalau kita ini urusan dunia, kita ini sangat paham sekali. Lah, dilanjutkan kalau urusan akhirat, bagaimana kita juga menjadi paham bahwasanya kalau jamaah itu pahalanya 27, kalau sendirian sholat itu 1 kalau diterima, kalau nggak sholat dosa. Ngoten niku. Lah bagi orang laki-laki hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah yang sangat dikuatkan. Ini menurut pendapatnya siapa itu namanya Musonef pengarang kitab ini dan Imam Rafi'i. Jadi sunnah muakkadah. Memang jamaah itu sunnah. Tapi kalau kita melihat kehidupannya baginda Nabi SAW dan para sahabat, itu senantiasa mereka itu sholat jamaah. Bahkan baginda Nabi SAW dalam keadaan sakit pun beliau dipapah 2 orang untuk berdiri di shaf sholat. Ketika mau mengimami nggak bisa, maka yang imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Baginda Nabi pun dalam keadaan sakit pun tidak meninggalkan jamaah. Bagaimana kita ini juga seperti itu. Kita sering ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi. Saya itu dekengane pusat. Dekengane pusat. Kesikdam nggih? Dekengane pusat. Maksudnya apa? Maksudnya dekengi Gusti Allah. Lah tapi nek mboten salat, masa Gusti Allah dekengi? Nggih kan? Nah kita ini ngombe arak, masa Gusti Allah ridho? Kan mboten. Masa jare dekengane pusat. Nggih, dekengane pusat niku napa? Tiyang sing takwa. Baginda Nabi yang kita contoh pun senantiasa dalam sholat berjamaah itu kalau sholat fardu. Kemudian wa yudraku al ma'mumul jama'ata mal imami fi ghairi jum'ati malam yusallim. Orang yang dia ini menemukan jamaah dalam artian mendapatkan fadilah jamaah
yaitu orang yang dia ini menemukan jamaah sebelum salamnya imam. Salam yang pertama. Ketika rakaat pertama kita masih dalam perjalanan, kemudian kita gabung jamaah itu ketika rakaat yang ketiga, lah itu masih termasuk sholat jamaah. Bahkan sholat duhur, seumpama kita ini cuman menemukan satu rakaatnya sholat duhur saja, itu pun dihitung jamaah sebelum salam. Bahkan imam duduk sudah tahiyat akhir, kita baru nyampe Allahu Akbar langsung ikut duduk tahiyat akhir, itu pun masih dihitung sholat jamaah. Murah sekali. Untuk mendapatkan pahala itu sangat gampang sekali. Itu 27 loh. Wa illam yaqut ma'ahu, walaupun dia tidak ikut duduk bersama imam. Ngoten niku. Terus kita niki diusahakan. Oh iki ketok wis terlambat iki. Wis gak usah jamaah, gak usah teng masjid mau. Mboten usah ngoten niku. Selagi kita ini ada kesempatan sebelum salamnya imam, kita ini masih dihitung sholat jamaah. Ngoten nggih, insyaallah nggih niki nggih. Jangan difahami kalau sholat jamaah itu harus sok pertama takbiratul ula baru mendapatkan pahala jamaah. Mboten. Selagi belum salam imam kok kita ini ikut gabung sholat, itu masih terhitung sholat jamaah. Ngoten niku. Kemudian adapun Jumat, amal jamaatu fil Jum'ati, adapun jamaah dalam Jumat, fa fardhu ainin, hukumnya adalah fardhu ain. Jadi nak tiyang niku sholat jamaah selain Jumat niku angsal, tetapi kalau Jumatan, orang itu kalau sholat Jumat harus berjamaah. Saya sholat Jumat kapan? Neng kamar dhewean. Lho niku senes Jumat. Niku senes Jumat. Jumat niku syarate menggawe Imam Syafi'i inggih punika kedah jamaah. Wala tahsulu bi aqalli min rakaatin. Jamaahnya sholat Jumat itu bisa didapatkan ketika kita masih dapat rukuknya, masih dapat satu rakaatnya bersama imam. Jadi kalau imam itu kita ini mendapatkan satu rakaat itu mulai kapan? Selagi imam belum sujud. Contoh, Allahu Akbar baca Fatihah, saat sampune Fatihah kita baru datang. Kemudian kita baru datang langsung Allahu Akbar, lah imam ruku. Berarti sampai setelahnya kita ini mendapatkan jamaah sholat Jumat. Mulai dari rakaatnya mendapatkan 2 rakaat bersama imam. Kemudian seumpama lagi Allahu Akbar, ternyata kita takbiratul ihram, posisi imam sholat Jumat itu dalam keadaan sudah sujud rakaat yang pertama. Maka kalau kita ini menyusulnya berarti masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Berarti Jumatan lanjut. Rakaat yang kedua kita baru datang, posisi imam masih baca Fatihah, kita gabung, berarti kita masih dapat 1 rakaat bersama imam. Lah kok imam itu sudah iktidal rakaat yang kedua, kita baru takbir Allahu Akbar ikut imam, berarti kita tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Karena batasannya 1 rakaat itu selagi imam kita ini bisa bersama-sama dengan imam rukuk berbarengan, itu baru mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau sudah lewat dari rukuk, itu kita ini sudah nggak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Maka persyaratannya sholat Jumat adalah ketika kita mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Batasannya kapan? Selagi kita masih bisa bareng rukuk dengan imam
rakaat yang kedua kita masih masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau setelah ruku dalam keadaan i'tidal sujud yang kedua bersama imam, berarti kita ini sudah enggak mendapatkan 1 rakaat. Lah kalau sudah enggak dapat 1 rakaat gimana? Nah, nanti pembahasannya dalam sholat Jumat. Paham lah betul nih? Oh, paham betul, masyaallah. Yajibu alal makmumi ayanwiya al-itimam awil iktida. Niku jame pripun? Kula pathokane jame mboten anu. Lanjut mau. Kalau ngerti jam niku lha kok ora jalan-jalan iki piye? Lah nggih niku baterai jane murah mawon jane. Masya Allah, orang-orang sibuk niku Mas, perkara-perkara sepele niku malah carry dhewe. Kemudian diwajibkan orang berjamaah nggih, orang berjamaah itu alal makmumi ayanwiya al-iktimam awil iktida bil imam. Ketika orang itu pengen sholat jamaah mendapatkan 27 rakaat, maka harus niat manut dengan imam. Namanya makmum itu ya harus niat manut. Lah kalau dalam niat itu usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Dalam hati kita harus ada kata-kata makmuman ketika kita ini jadi makmum. Ketika menjadi makmum ada kata-kata makmumannya, berarti kita ini masuk dalam kategori sholat berjamaah. Lah kalau imam berarti harus ada niat jadi imam. Nak tiyang niku mboten niat jadi makmum niku walaupun teng burine niku mboten dianggap dadi makmum lho. Mboten dianggap dadi makmum. Wala yajibu ta'yinuhu. Lah niki sing penting banget niki niku, Pak. Usolli saya niat salat fardhu dzuhri, fardunya salat zuhur makmuman. Makmuman ini penentu orang itu mendapatkan 27 derajat ataupun napa niku 25 derajat. Keranten apa? Keranten harus diniati dadi makmum niku harus diniati. Nek mboten niat, lah niku masyaallah. Karena disyaratkan di sini ayanwiya al-iktidaa. Dia ini harus niat untuk mengikuti dengan imam. Berarti makmuman ketika dia ini jadi makmum. Wala yajibu ta'yinuhu, dan tidak wajib untuk menentukan imamnya. Tidak wajib menentukan imam. Contohnya Allahu Akbar, saya niat di dalam hati saya niat makmum kepada sinten sing biasa teng mriki? Pak Tasir. Saya niat jadi Pak Tasir. Ternyata sing imam niku Pak Bambang contohnya. Ternyata sing imam Pak Bambang. Tidak harus ditakyin. Takyin itu penentuan. Allahu Akbar, saya niat makmum kepada Pak Tasir. Ternyata kok keliru. Lah niku dados mboten sah salate. Jamaah mboten sah. Kangge sinten? Kangge sing menentukan imam itu harus Pak Kiai Tasir. Ngoten niku maksudnya. Jadi tidak wajib untuk menentukan imamnya itu fulan, ini A atau B atau C, enggak. Yang penting niat menjadi makmumnya yang di depan, lah itu langsung sah. Walaupun dia ini tidak mengenalinya ataupun tidak kenal kepada dia. Wonten niku. Lah niku kedah wonten apa niku? Wonten kedah niat untuk mengikuti kepada imam. Wallahu a'lam. Sakniki wonten pertanyaan niku, wonten pertanyaan saking masail teng masjid Kedungwo niku. Orang sholat Jumat wanita, padahal wanita itu tidak wajib sholat Jumat. Tidak ada keharusan untuk sholat Jumat. Yang wajib adalah sholat duhur. Lah kalau yang wanita itu sholat Jumat, apakah diharuskan untuk sholat duhur meneh atau tidak? Ngoten niku. Maka penjelasannya itu bahwasanya kalau seorang wanita itu sudah sholat Jumat itu nggak perlu sholat duhur lagi. Lah alasannya apa? Kanjeng Nabi niku
jamaah sholat Jumat ada yang perempuan. Ketika perempuan itu sudah sholat Jumat, baginda Nabi tidak ada riwayat dari baginda Nabi menyuruh sholat untuk wanita sholat duhur itu mboten wonten. Mulane napa niku namine agami niku nggih kedah manut mawon dumateng Kanjeng Nabi. Zaman dulu mawon itu ketika baginda ada wanita-wanita yang ikut sholat Jumatan, itu tidak dilarang oleh baginda Nabi dan tidak disuruh untuk melakukan sholat duhur lagi. Maka walaupun dihukumi seperti ini, oh sholat duhur wajib untuk bagi wanita, sholat Jumat bagi wanita itu tidak wajib, itu sunnah saja. Lah, bagaimana mengulang menambah sholat duhur lagi walaupun sudah sholat Jumat atau tidak? Oh tidak wajib untuk sholat duhur bagi wanita yang sudah melakukan sholat Jumat. Niki pembahasan Jumat, cuman nalikane eling disampaikan ngoten niku. Nggih, menawi niki sekedhik, semoga ini dapat menjadi wawasan untuk kita mengenai agama Islam ini, sehingga kita menjadi semangat untuk senantiasa menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga harapannya ketika kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita dan kita posisinya juga senang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dilebetaken surga. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna salimil muslimina min mudillatil fitan. Allahumma sallimna wa iyyahum minal fitani wal hani wal mihal. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.